Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh karena kasih-Nya telah memelihara, menolong, melindungi kita sehingga kita dimungkinkan untuk dapat melewati sepanjang minggu ini dengan selamat. Dan pagi hari ini Tuhan telah menolong kita untuk bisa beribadah bersama-sama pada hari perhentian ini di rumah kita masing-masing bersama dengan setiap keluarga. Saudara, marilah dengan rasa syukur kepada Tuhan, kita akan memulai ibadah ini dengan menyanyikan pujian dengan segenap hati kita agar Tuhan dipuji, diagungkan, dan dipermuliakan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, dan rancangannya indah bagiku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah
Mari saudara, kita akan bersama memulai seluruh rangkaian ibadah ini dengan datang menghampiri Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, dan kita akan bersama berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami ya Tuhan, hanya kami persembahkan kepadamu, karena Engkaulah Allah kami yang layak untuk dipuji, disembah, dan ditinggikan. Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan ibadah yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang akan mempersiapkan hati pikiran kami, mengarahkan kami untuk bisa membawa nama-Mu dipuji dan diagungkan. Dan biarlah kuasa-Mu dinyatakan dalam melawat semua kami jemaat-Mu ini Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dengan segenap hati kami. Kami percaya Engkau hadir, Engkau memberkati kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami hanya akan memulai seluruh kebaktian pada pagi ini dengan memulainya dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita bisa bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Biarlah pujian ini yang akan mengantar kita untuk bisa mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh menurut kehendak Tuhan. Mari kita akan berdoa, saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah menolong kami untuk bisa beribadah
Dan biarlah di dalam ibadah ini Tuhan, ketika Engkau memberi kesempatan untuk kami dapat membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus yang akan memberikan kepada kami sikap yang rendah hati yang terbuka, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Allah berbicara untuk kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti akan kehendak-Mu, dimampukan untuk menyimpan dan mempercayai dengan segenap hati kami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami dari segala kesalahan-kesalahan kami Tuhan, baik itu pada ucapan maupun perbuatan kami, agar kami dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pula yang akan menolong hamba-Mu ini Tuhan Yesus, agar hamba-Mu dapat Engkau pakai menjadi alat-Mu dalam menyampaikan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih seluruh kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu kami percayakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama mendasari renungan firman Tuhan ini dengan membaca dari kitab Injil Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Injil Markus pasal yang ke-16, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikian judul dari bacaan kita pada pagi hari ini. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-murid Yesus. Murid-muridnya, Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Amin. Saudara, berbahagialah kita yang selalu membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih berbahagia adalah kita sekalian yang menghayati dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kita dengan firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema percayalah dan beritakanlah. Itulah tema yang akan kita gumuli dalam ibadah kita pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu bukti bila Tuhan kita Yesus Kristus itu sungguh-sungguh bangkit dari kematian dan hidup adalah dengan banyaknya orang dari berbagai macam latar belakang yang bertobat, percaya Yesus dan diubahkan. Saudara, itu adalah salah satu bukti penting yang harus kita ketahui bila Tuhan kita Yesus Kristus itu sungguh-sungguh bangkit dari kematian dan hidup adalah dengan banyaknya orang dari berbagai macam latar belakang kehidupan yang kemudian menjadi orang yang percaya Tuhan Yesus dan hidupnya diubahkan. Dan salah satu orang yang mengalami seperti itu adalah Maria Magdalena, saudara, dalam bacaan kita pagi hari ini. Dan sebagian kisahnya telah kita baca dari ayat-ayat tadi. Saudara, mari kita akan bersama-sama memperhatikan siapa sesungguhnya Maria Magdalena itu, saudara. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 37a dan 39b, ayat-ayat itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa Maria Magdalena itu adalah perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Itu dicatat dengan jelas dalam bagian ayat-ayat tadi, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan.
Dan apa yang menjadi penyebab Maria Magdalena itu kemudian dikenal dan terkenal sebagai perempuan yang berdosa? Di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang kedua, firman Tuhan menjelaskan yang menjadi penyebab bahwa Maria itu dikenal atau terkenal sebagai perempuan yang berdosa adalah karena Maria itu pernah dikuasai oleh 7 roh jahat dalam hidupnya. Itu dijelaskan dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Saudara, kita bisa membayangkan kalau orang dikuasai atau dirasuki oleh 7 roh jahat, maka memang akan sangat mungkin kalau dia menjadi perempuan yang terkenal sebagai perempuan yang berdosa. Tetapi saudara, sekalipun demikian, sekalipun Maria Magdalena itu terkenal sebagai perempuan yang berdosa, tetapi ketika ia mendengar bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu sedang makan di rumah orang Farisi, Maria Magdalena memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk dia datang menemui Tuhan Yesus. Dan puji syukur kepada Tuhan bahwa kedatangan Maria Magdalena pada waktu itu ke rumah orang Farisi menemui Tuhan Yesus bukan untuk melakukan tindakan kejahatan, saudara. Bukan untuk melakukan dosa kepada Tuhan pada waktu itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena datang justru untuk menyatakan penyesalan dan memohon belas kasihan Tuhan. Dan itu ditulis dengan jelas dalam Lukas pasal 7 ayat 37b dan 38. Jadi sekalipun dia terkenal sebagai perempuan yang berdosa, namun ketika ia mendengar bahwa ada Tuhan Yesus yang sedang makan di rumah orang Farisi, saudara, kesempatan itu ia manfaatkan sebaik-baiknya untuk dia datang menemui Tuhan Yesus. Dia datang dengan rendah hati dan dengan penuh penyesalan dan memohon belas kasihan agar Tuhan Yesus mengampuni dia dari setiap dosa yang dilakukan di dalam kehidupannya. Dan Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seterkenal apapun orang dengan segala dosanya, maka ketika ia datang kepada Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hati dan penyesalan serta memohon belas kasih-Nya, maka kita melihat di sini, saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya dengan segala kerendahan hati, dengan segala penyesalan dan memohon pengampunan atas dosanya. Luar biasanya Tuhan tidak pernah menolak kepada orang seperti Maria Magdalena sekalipun. Tapi justru di dalam Lukas pasal 7 ayat 48, Tuhan Yesus berkata kepada Maria Magdalena bahwa dosamu telah diampuni. Saudara, betapa berbahagianya Maria Magdalena ketika dia datang kepada Tuhan, tidak ditolak, tetapi justru Tuhan berkata kepada Maria Magdalena dengan jelas bahwa dosamu telah diampuni, saudara. Kerinduannya, permohonannya dijawab oleh Tuhan tepat seperti yang ia harapkan di dalam kehidupannya, saudara. Jadi Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti apapun latar belakang seseorang, berapa banyak pun dosa yang pernah dilakukan di dalam kehidupannya, jika ia mau datang dengan rendah hati dan memohon belas kasihan Tuhan untuk memperoleh pengampunan, ternyata Tuhan Yesus itu pasti menerima dan memberikan pengampunan atas dosa-dosanya, seperti yang dialami oleh Maria Magdalena ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama memperhatikan apa yang kemudian dilakukan oleh Maria Magdalena setelah ia menerima pengampunan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam hidupnya, saudara. Kita akan melihat bersama-sama satu persatu apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena sebagai orang yang telah memperoleh pengampunan dosanya dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Saudara, apakah Maria Magdalena hanya senang saja kemudian melupakan Tuhan, saudara? Ternyata tidak. Tidak semacam itu. Maria Magdalena itu, saudara-saudara, kemudian melakukan beberapa hal penting yang perlu kita teladani di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang sudah diubahkan, maka kita melihat di dalam Lukas pasal 8 ayat 2 dan 3 bagian B yang mengatakan bahwa Maria Magdalena pada waktu itu mendukung pelayanan yang sedang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dengan kekayaan yang ia miliki dalam hidupnya, saudara. Dia mengalami perubahan yang luar biasa. Ketika dia belum mendapatkan pengampunan dari Tuhan, dia hanya menikmati harta kekayaan yang ia miliki itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi ketika dia telah diubahkan oleh Tuhan, diampuni dosa-dosanya, dia membuktikan perubahan itu dalam tindakan yang nyata. Dia memanfaatkan harta kekayaannya bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk mendukung pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan bersama dengan murid-muridnya. Saudara, itu hal yang pertama yang ia lakukan sebagai bukti bahwa ia adalah orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal kedua yang perlu kita ketahui adalah tertera di dalam Markus pasal 15 ayat 40, 47 dan pasal 16 ayat 1 dan 2. Yang mengatakan jika kita simpulkan bahwa Maria Magdalena juga hadir waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia tidak hanya dekat kepada Tuhan ketika Tuhan disanjung, dipuji dan diagungkan oleh banyak orang, tetapi Maria Magdalena juga hadir pada saat Tuhan Yesus mati tergantung di atas kayu salib. Bahkan ia melihat di mana Yesus dibaringkan setelah kematiannya, sehingga pagi-pagi benar sudah pergi ke kubur untuk meminyaki mayat Yesus bersama dengan perempuan-perempuan yang lain. Saudara, artinya bahwa setelah Maria Magdalena dilepaskan dari 7 roh jahat dan diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan Yesus, ia selalu berupaya untuk bisa hidup dekat dengan Tuhan Yesus apapun keadaannya. Bukan hanya saat Tuhan Yesus sedang dipuji, diagungkan oleh banyak orang, tetapi ketika Tuhan Yesus menderita, tergantung di atas kayu salib, bahkan ketika jasadnya sudah dimakamkan di dalam kubur, Maria masih tetap dekat dengan Tuhan. Dalam segala suka duka kehidupannya, dia tidak pernah menjauhkan diri dari Tuhan. Setelah ia diubahkan oleh Tuhan Yesus dan diampuni segala dosa-dosanya. Karena itu pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, maka kepada Maria Magdalena lah ia mula-mula menampakkan diri, dan itu dicatat dengan jelas dalam bacaan kita tadi, Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 yang mengatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya lah Yesus pernah mengusir 7 setan. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, itulah yang terjadi dan dialami oleh Maria Magdalena pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dialah yang pertama kali melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini terjadi bukan karena Tuhan Yesus itu pilih kasih ketika dia menampakkan dirinya, saudara, tapi karena ternyata Maria Magdalena itu lebih siap menyambut Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan kematian itu dibanding dengan para murid yang lain. Pada waktu itu tidak semua murid-murid ada di situ. Yang lain sedang pergi ke tempat yang lain. Sementara perempuan-perempuan yang lain sedang bergabung menangis
tetapi Maria memang ada di sana. Dan Maria memang adalah wanita pertama yang memang siap menyambut Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dan oleh sebab itulah maka Tuhan Yesus pertama kali menampakkan dirinya kepada Maria. Saudara, ini tentu sangat menguatkan iman percayanya Maria Magdalena. Dia yakin bahwa Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosanya itu adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang telah mengalahkan maut, Allah yang telah mengalahkan kematian. Dan dia adalah Tuhan yang bangkit dan yang menampakkan diri. Iman percayanya menjadi lebih kuat, saudara. Karena dia menyaksikan secara langsung siapa Yesus yang disembah itu. Dia bukan Tuhan yang mati, yang tetap ada di dalam kubur, tetapi Tuhan yang bangkit, yang sudah mengalahkan kematian, dan yang menampakkan dirinya kepadanya sebagai bukti bahwa dia adalah Allah yang hidup. Dan karena keyakinannya itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, maka sekalipun tidak ada yang memerintahkan kepada Maria Magdalena, ia pergi memberitahukan kepada teman-temannya, apapun itu respon mereka. Kalau kita ikuti bacaan kita selanjutnya di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-10, mengatakan, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Saudara, apapun respon dari teman-temannya para perempuan-perempuan yang ada, tidak menghalangi Maria untuk terus dia pergi memberitakan kebenaran yang sudah dilihatnya secara langsung, yaitu bahwa Yesus Kristus itu telah bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan kematian. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang mungkin Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada kita seperti ketika ia menampakkan diri kepada murid-muridnya pada waktu itu, saudara. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang pernah melihat secara langsung Tuhan Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Tapi sekali lagi, sekalipun Tuhan Yesus memang tidak menampakkan diri kepada kita seperti ketika ia menampakkan diri kepada murid-muridnya pada waktu itu, namun ia mampu. Tuhan Yesus itu mampu memakai berbagai cara dalam hidup kita untuk membuktikan bahwa Dia itu adalah benar Allah yang hidup, saudara. Dan kalau sampai hari ini Bapak Ibu menjadi percaya kepada Tuhan, kita tahu itu semua disebabkan karena Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang telah mengalahkan kematian, Allah yang telah mengalahkan maut. Dan dialah yang membuat kita bisa menjadi percaya dan tetap setia sampai hari ini. Andaikan Dia bukan Allah yang hidup, tidak mungkin kita bisa berubah dari orang yang tidak percaya kemudian menjadi percaya. Tapi karena Dia adalah Allah yang hidup, maka Dialah yang berkarya di dalam hidup kita dan menjadikan kita orang yang terus percaya kepadanya dan akan tetap percaya untuk selama-lamanya. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, karena itu sungguh-sungguhlah menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus seperti tema kita, yaitu percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mengalami lawatan kuasa-Nya yang membawa perubahan di dalam kehidupan kita, saudara, maka sekalipun kita tidak diperintahkan oleh siapapun untuk memberitakan akan Yesus Kristus kepada setiap orang, maka kita akan berangkat untuk memberitakannya kepada siapapun juga, saudara. Sehingga hari semakin hari, iman percaya kita akan semakin kuat di dalam Tuhan, semakin teguh
Dan oleh karena pemberitaan kita, tentu Tuhan akan memberkati sehingga akan ada banyak orang yang diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya percaya bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan berani mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, maka dia pasti akan menjadi orang yang tanpa diperintah sekalipun akan terus memberitakan tentang Yesus Kristus kepada siapapun, apapun itu respon orang-orang yang mendengar pemberitaan kita. Dan itu kita lakukan karena kita percaya. Kita mengalami akan kuasa Allah di dalam kehidupan kita tiap hari yang terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi maupun di dalam rumah tangga kita. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, percayalah dan beritakanlah Yesus Kristus kepada siapapun, supaya iman percaya kita semakin teguh, semakin kokoh dan kuat, dan pemberitaan kita diberkati oleh Tuhan, sehingga hari makin hari Tuhan makin banyak menyelamatkan orang-orang yang belum percaya menjadi orang yang percaya kepadanya. Saudara, dalam sebuah cerita anak-anak, di sana dikatakan bahwa ada sebuah keluarga, ada satu keluarga. Keluarga ini punya 2 orang anak. Yang pertama anak perempuan dan yang kedua laki-laki. Dan yang laki-laki ini anaknya sangat agresif, saudara. Dia tidak bisa tinggal diam, duduk dengan tenang begitu saja. Dan pada satu hari anak ini berpamitan dengan ibunya untuk main bersama dengan teman-temannya. Karena ibunya tahu siapa anak ini, maka ibunya berpesan, baik-baiklah bermain dengan teman-temanmu, jangan manjat-manjat pohon. Tetapi karena anak ini memang dikenal sebagai anak agresif, maka ketika dia melihat pohon mangga yang ada buahnya, dia mulai memanjat pohon itu. Dengan diberikan semangat oleh teman-temannya, anak ini terus manjat dan tidak disadari kalau dia semakin tinggi di atas pohon mangga itu. Dan setelah dia berada dalam ketinggian, tiba-tiba angin meniup pohon itu dan dia ketakutan. Dia berteriak-teriak minta tolong dan orang-orang yang ada di sekitarnya kemudian mengatakan, turunlah nak, hati-hati turunlah, kami akan jaga kamu di sini. Tetapi anak ini tetap tidak mau turun, saudara. Dia memanggil-manggil bapaknya. Dan karena panggilannya semakin keras, maka masyarakat yang ada di situ memanggil bapaknya untuk datang menemui anaknya. Dan ketika bapaknya datang berada di bawah pohon mangga ini, bapak ini mengatakan, nak, turun, bapak di sini akan menjagamu. Tidak mungkin bapak akan membiarkan kamu. Kemudian karena anak ini mengenal secara benar siapa bapaknya, bagaimana tanggung jawab bapaknya kepada anaknya, maka anak ini dengan berhati-hati dia turun dari pohon mangga itu dan sampai di bawah dengan selamat. Saudara, mengapa anak ini ketika diminta turun oleh masyarakat di sekitarnya tidak mau turun, tetapi ketika bapaknya menyuruh dia turun, dia nurut dan dia akhirnya turun dengan selamat? Karena dengan tetangga-tetangga masyarakat di sekitar itu, anak ini tidak mengenal bagaimana tanggung jawab mereka kepadanya. Tetapi ketika dia disuruh oleh ayahnya dan dia turun, karena dia percaya bahwa bapaknya ini adalah orang yang sangat bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan anaknya. Saudara, hari ini kita harus percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Allah yang luar biasa, yang sangat mengasihi kita. Dia sudah menebus kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan setiap hari Dia terus memelihara hidup kita, baik secara fisik maupun rohani kita. Karena itu kita harus percaya. Dan salah satu bukti kalau kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus memberitakan Tuhan Yesus kepada siapapun juga. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kita dengan firman-Nya. Dan kita akhiri renungan ini dengan membaca Mazmur 37 ayat 3 dan ayat yang kelima. Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai ayat yang kelima yang mengatakan demikian.
Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, mari kita akan terus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan mempercayakan hidup ini serta memberitakan Kristus kepada siapapun juga, supaya Tuhan dipermuliakan, iman percaya kita semakin kuat, dan Tuhan akan semakin menjangkau banyak jiwa untuk diselamatkan. Tuhan kiranya memberkati kita semua dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat menyimpan dan mempercayai, mengimani akan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, sehingga kami hari makin hari semakin menjadi orang-orang percaya yang terus dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang tumbuh dewasa, semakin setia dan taat kepada Tuhan, dan melakukan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kami menjadi kesaksian. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, bimbinglah kami setiap hari dengan kebenaran firman-Mu, agar kami tetap berada pada jalan-Mu. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa, memohon Tuhan akan menolong semua jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Baik itu anak-anak yang masih kecil, yang sedang sekolah di bangku SD, anak-anak yang sudah berada di SMP, SLTA, bahkan mereka yang sudah kuliah. Tuhan, peliharakanlah semua anak-anak dari jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Sekalipun sampai hari ini belum bisa bersekolah minggu, belum bisa persekutuan remaja, pemuda, Tuhan yang akan membimbing mereka untuk terus setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk kaum muda, Tuhan akan memberkati supaya orang-orang muda di gereja-Mu ini juga menjadi orang-orang muda yang terus setia kepada Tuhan, dilindungi untuk tidak jatuh dalam berbagai macam pergaulan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Berkati orang-orang dewasa, berkati para lansia Tuhan, supaya semua sehat dan kehidupan rumah tangganya juga ada dalam suasana damai dan sejahtera. Diberkati dalam usaha dan pekerjaan yang ditekuni setiap hari, sehingga semua jemaat-Mu mendapatkan berkat yang cukup bagi kebutuhan hidup mereka setiap hari. Tuhanlah yang akan memberikan penghiburan kepada yang sedang kesusahan. Tuhan akan memberikan sukacita dan damai sejahtera yang sedang berada dalam pergumulan. Tuhanlah yang menjadi sumber segala jawaban atas kehidupan semua jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk masyarakat kota kami Malang dan Malang Raya ini. Tuhan akan melindungi seluruh warga masyarakat ini supaya menjadi warga masyarakat yang taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Bapa, pada kesempatan ini untuk upaya yang sedang dilakukan oleh pihak pemerintah di dalam memutus perkembangan virus corona. Tuhan akan memberkati supaya upaya ini diberkati Tuhan, sehingga yang sudah divaksin akan terus sehat, yang belum divaksin juga akan punya kesempatan untuk divaksin tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah di kota ini, supaya wali kota, camat, lurah, RW, RT yang ada di wilayah kota Malang ini juga selalu ada dalam lindungan Tuhan. Berkati juga BMGK yang Kau hadirkan di kota ini, supaya terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat, menjadi kesaksian bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang ada di pusat, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi negara,
Tuhan akan memberkati supaya kepemimpinan mereka dilandasi dengan sikap akan takut dan hormat akan Tuhan. Sehingga dengan demikian pemimpin-pemimpin bangsa ini akan berlaku bijak, adil dalam memimpin seluruh warga masyarakat yang dipercayakan oleh Tuhan di negara kami Indonesia ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau memberkati gereja-gerejamu di seluruh Indonesia supaya gereja-gereja Tuhan terus ada dalam lindungan Tuhan, diberkati untuk menjadi kesaksian yang membawa nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-hambamu yang Kau percaya untuk melayani Tuhan juga akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau sesaat lagi kami akan mempersembahkan dari sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini supaya menjadi sarana pendukung dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadikan kami orang yang diubahkan untuk turut serta memikirkan pelayanan pekerjaan Tuhan, seperti Maria Magdalena yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami percayakan seluruh perjalanan hidup kami hari ini dan seterusnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akan segera mengakhiri seluruh rangkaian kebaktian kita pada pagi hari ini. Dan bersama-sama kita akan menyanyikan pujian yang akan mengantar kita untuk terus memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Kita akui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang punya kuasa di atas segala kuasa. Sehingga kita tidak akan pernah takut menghadapi segala kenyataan hidup ini bersama dengan pertolongan Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku,
Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari saudara, kita akan mengakhiri bersama dengan berdoa. Bapa Surgawi, kepadamu kami berterima kasih dan bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami di dalam seluruh ibadah kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Biarlah hari ini seluruh keluarga kami tetap ada dalam lindungan Tuhan dan kami semua diberikan kesanggupan oleh Tuhan untuk menghayati kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah ini dalam damai sejahtera. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus menyertai kita semua dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saudara, mari kita akan terus berdoa agar Tuhan yang akan menolong kita semua. Dan biarlah virus corona ini akan segera berakhir dari kota kita, dari negara kita. Sehingga kita akan bisa kembali beribadah bersama-sama dengan penuh syukur di gereja kita. Dan selama situasi ini masih seperti ini, saya berharap bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara akan terus hidup setia dan taat kepada Tuhan. Salinglah untuk menguatkan satu dengan yang lain di antara semua jemaat-jemaat, supaya kita sungguh-sungguh tetap menjadi jemaat yang setia, melakukan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kita akan saling menguatkan, meneguhkan, supaya terjalin kekeluargaan dari semua kita jemaat Tuhan ini. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita bersama. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku